يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiki ajma'in, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa azimina wa syafi'i dhunubina wa tabibi nufusina Abil Qasimil Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin siyama baqiyatillahi fil aradin arwahuna wa arwahu العالمين لتراب مقدمه الفداء الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف وجعلنا وإياكم من أنصاره والذابين عنه والمستشهدين بين يديه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ikhwan, akhwat, al-mu'minin wal-mu'minat, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita dalam sebuah pertemuan mulia, penuh keberkahan, dalam rangka kita memperingati hari kelahiran manusia suci yang kehadirannya merupakan cita-cita dan harapan. Kita pada malam hari ini sedang duduk berkumpul memperingati kelahiran harapan bagi umat manusia. Kelahiran harapan yang dinanti-nanti oleh para anbiya. Kelahiran yang dinanti oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran yang dinanti oleh keluarga suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran yang membawa kebahagiaan dan kegembiraan. Kelahiran yang menebar keharuman dan aroma serta cita rasa ilahi di tengah-tengah umat manusia. Karena itu kita patut menyampaikan ucapan selamat tabrik pertama-tama tentu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada manusia-manusia suci dari keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para al-ulama wal maraji'. Kita sampaikan ucapan selamat dan tabrik
untuk mereka semua. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur-umur mereka, Allah beri keselamatan untuk mereka. Wabil khusus As-Sayyidain Al-Aliyain Samahat Ayatillah Al-Uzma Sayyid Alil Khamenei Al-Husaini dan Samahat Al-Marja'il A'la As-Sayyid Ali As-Sistani Hafizahumallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita sambut kedatangan para sadah tamu-tamu kita yang memeriahkan acara pada malam hari ini. Alhamdulillah. Ikhwan akhwat sekalian, perlu dipertegas kembali bahwa inti dari acara kita malam hari ini tentu selain membaca ziarah untuk sahibil asri waz zaman adalah bagaimana kita mampu mengharumkan ruangan ini dengan wewangian kebahagiaan kita. Kita harumkan ruangan ini dengan kebahagiaan dan kegembiraan kita akan kelahiran harapan bagi umat manusia, putra Imam Al-Hasan Al-Askari ajjalallahu farajahu syarif. Izinkan dalam beberapa belas menit saya akan menyampaikan sesuatu sebelum kemudian para sadah, para ulama akan memberikan tausiah untuk kita yang sangat bermanfaat dan tentunya kita butuhkan dan kita nanti-nanti. Alhamdulillah, pertemuan kita pada malam hari ini aura kebahagiaan semakin bertambah dengan kedatangan para ulama yang datang dari jauh untuk
bersama-sama kita merayakan hari kelahiran Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif. Salah satu di antara yang bisa kita petik pesan dari beberapa ayat suci Al-Quran Al-Karim yang walaupun secara langsung tidak berbicara tentang Al-Imam Al-Mahdi dan misi agung beliau, namun karena adanya kemiripan, adanya syabah antara peristiwa itu dan Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif dan bagaimana kewajiban kita terhadap beliau, ayat-ayat Al-Quran diantaranya mengajarkan kepada kita agar selalu memiliki pengharapan, optimisme di dalam menanti janji kemenangan yang telah Allah janjikan. Salah satu di antara ayat-ayat Al-Quran yang memberikan pesan tersebut kepada kita adalah surat Yusuf. Di dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita tentang mimpi Yusuf, mimpi yang sangat luar biasa. Kemudian beliau ceritakan kepada ayahnya. Yusuf yang masih kanak-kanak bermimpi menyaksikan bahwa inni ra'aitu fil manam, bahwa apa yang saya lihat ini sesuatu yang besar. Ketika disampaikan kepada ayahnya, ayahnya mengatakan, ya bunaya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Mimpimu yang besar ini, mimpi yang menceritakan, mimpi yang akan terrealisasi di masa akan datang, yang menjelaskan keagungan Yusuf, yang menjelaskan peran besar Yusuf dalam menegakkan keadilan. Setelah itu ayahnya mengatakan, jangan engkau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu, khawatir mereka akan melakukan makar jahat terhadapmu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan lanjutannya bagaimana sampai Yusuf kemudian diupayakan untuk dibunuh oleh saudaranya sendiri, dan kemudian perjalanan panjang Yusuf dipisah dari ayahnya dengan sandiwara yang dibuat-buat oleh saudara-saudaranya mengatakan bahwa Yusuf diterkam oleh serigala, dan cerita panjang yang disebutkan dalam sebuah surat yang Allah juga namai surat tersebut dengan surat Yusuf. Surat yang hampir tidak bercerita tentang apapun kecuali tentang sejarah kehidupan Yusuf yang sangat panjang. Dan ini bukan cerita sekedar cerita yang akan dibacakan oleh ibu-ibu kepada anak-anaknya menjelang tidur, tidak, tetapi cerita yang Allah sebutkan bahwa di dalam cerita itu terdapat banyak hikmah dan pelajaran. Alaihal, ringkas kata bahwa ayah Yusuf, Yakub, sepanjang masa dia berpisah dari anaknya yang telah dijanjikan oleh Allah untuk menjadi penegak keadilan, Yakub tidak pernah berputus asa. Yakub tidak pernah merasa bahwa harapannya telah pupus. Namun Yakub selalu yakin bahwa harapan itu akan terrealisasi pada suatu hari kelak. Tidak ada apapun, tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghalangi terrealisasinya janji Allah tersebut. Maka Yakub selalu mengenang Yusuf, meratapi dan menangisi Yusuf, tangisan yang berangkat dari kerinduan. Selalu mengingat, selalu menyebut yang berangkat dari besarnya pengharapan. Sampai-sampai
Allah menceritakan fabyaddat ainahu minal huzni wa huwa kadhim, menangisi Yusuf sampai kedua mata Yakub ayahnya menjadi buta. Kemudian ayat demi ayat bercerita bahwa ayah Yusuf tidak pernah berhenti selalu menyebut Yusuf. Nama Yusuf, ingatan Yusuf selalu dalam pikiran ayahnya dan dalam lisan ayahnya. Yusuf, Yusuf selalu yang disebutkan. Sampai pada ketika Yusuf telah mendekati terrealisasinya mimpi yang dia saksikan dalam tidurnya di masa kecil itu, ketika saudara-saudaranya harus berangkat ke negeri Mesir untuk meminta bantuan, dan dalam cerita panjang kemudian adiknya juga ditahan dengan skenario yang dibuat oleh Yusuf. Setelah itu semua mereka lapor kepada ayahnya bahwa Benyamin, adik Yusuf, juga ditahan oleh Raja Mesir yang tidak mereka kenal bahwa itu adalah Yusuf yang beberapa puluh tahun lalu mereka buang untuk mereka bunuh. Setelah itu anak-anak Nabi Allah Yakub melaporkan kepada ayahnya. Allah menceritakan demikian dalam surat Yusuf ayat ke-84. Fatawalla anhum, maka Yakub berpaling dari anak-anaknya yang menceritakan tentang penangkapan terhadap adik Yusuf, anak terkecil Nabi Allah Yakub. Namun setelah itu kembali lagi Yakub menyebut-nyebut Yusuf. Wa qala ya asafa ala Yusuf. Yakub berkata, duhai alangkah menyesalnya, alangkah sedihnya aku terhadap Yusuf. Kemudian Allah mengatakan wabyaddat ainahu minal huzni wa huwa kadhim. Di sini anak-anak Yakub kemudian mengecam ayahnya dengan mengatakan tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Wahai ayah, kenapakah engkau tak henti-henti selalu menyebut Yusuf hatta takuna haradan au takuna minal halikin. Kalau kamu lakukan itu terus, selalu menyebut Yusuf, selalu mengingat Yusuf, bersedih untuk Yusuf, menanti-nanti kehadiran Yusuf kembali padahal Yusuf sudah tidak ada, ini mengkhawatirkan kesehatanmu wahai ayah. Bisa-bisa kamu akan mati nanti karena kesedihan yang sangat mendalam tersebut. Namun sekali lagi dari cerita ini, ringkas kata yang ingin kita sampaikan bahwa Nabi Allah Yakub tidak pernah berputus pengharapan dari kehadiran hujjah Allah yang Allah janjikan untuk menegakkan keadilan. Apa yang dilakukan oleh Yakub terhadap Yusuf sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh para pecinta Ahlul Bait terhadap Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Kita selalu menanti, kita selalu mengharap kehadirannya dan tidak pernah berputus asa dari kedatangannya untuk menebarkan keadilan. Sekali lagi, pengharapan yang sangat besar dan tidak akan pernah putus harapan, kerinduan yang sangat mendalam, inilah yang menjadi agenda besar pecinta Ahlul Bait yang seharusnya mewarnai pikiran, mewarnai semua aktivitas, mewarnai sepak terjang kita, mewarnai semua gerak-gerik kita adalah menanti kehadiran Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif dan menanamkan kerinduan, menanamkan bagaimana kita benar-benar merindukan sosok yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merealisasikan janji Allah untuk mewujudkan cita-cita para nabi. Sekali lagi bahwa kerinduan kepada Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif harus selalu kita tanamkan. Ajaran-ajaran Ahlul Bait melalui zikir, melalui doa, doa ziarah dan lain sebagainya sebenarnya sedang mengarahkan kita agar selalu memiliki harapan
Jangan pernah berputus harapan mengingat berkecamuknya kezaliman, kekuasaan, kebatilan, seakan-akan kebenaran tidak berdaya, seakan-akan para pengemban kebenaran juga selalu tidak berdaya. Namun kita yang memiliki keyakinan tentang kehadiran Al-Mahdi yang dijanjikan tidak pernah akan merasakan putus asa. Sebagaimana Yakub teladan kita menantikan kehadiran Yusuf untuk merealisasikan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kerinduan, itu yang harus kita bangun, ikhwan akhwat sekalian. Kerinduan kepada Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Doa an-nudbah yang dianjurkan untuk selalu kita baca di hari Jumat adalah kidung kesedihan, ratapan kita yang sedang menanti Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Namun bagaimana doa nudbah mengajarkan kepada kita agar mengenal Al-Mahdi melalui ratapan. Itulah yang diajarkan oleh Ahlul Bait, agar kerinduan kepada Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif adalah kerinduan yang selalu membara dalam jiwa kita. Penantian adalah pintu kesuksesan. Pengharapan akan munculnya janji Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang memberikan kekuatan bagi kita. Namun sekali lagi, ringkas kata, saya tidak ingin berpanjang-panjang, bahwa jangan sampai pengharapan kita, pengharapan yang tidak menghasilkan sesuatu yang positif, penantian yang tidak berujung kepada keimanan, wal'iyadzubillah. Saya ingin mengajak sekali lagi ikhwan akhwat merenungkan sebuah fakta sejarah yang diabadikan dalam Al-Quran Al-Karim. Di dalam surat Al-Baqarah ada cerita tentang orang-orang Yahudi. Ringkas kata cerita itu mengatakan demikian: jauh sebelum kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi yang tinggal di negeri Syam dan beberapa tempat lain, mereka bersepakat mencari tempat di mana kelak sang nabi akan hijrah ke situ. Mereka ratusan keluarga dengan membawa semua anggota keluarganya berpindah mencari tempat yang disebutkan dalam kitab suci mereka. Sahra mereka lalui, mencari gunung yang dijanjikan bahwa di situ kelak menjadi tempat hijrahnya nabi terakhir yang dijanjikan oleh Allah untuk menegakkan kebenaran, yang memberikan pengharapan bagi umat manusia. Mereka datang. Begitu mereka telah sampai di beberapa daerah di sekitar kota Madinah, mereka menganggap inilah tempat tersebut. Maka mereka kemudian tinggal di situ jauh sebelum orang-orang Arab dari suku Al-Aus dan Khazraj tinggal di kota Madinah. Maka setelah itu mereka tinggal di sana. Apa yang mendorong mereka untuk pindah dari negeri yang mungkin subur buat mereka tinggal di sana, namun tinggalkan semua itu demi menyambut kehadiran sang nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Allah dalam kitab-kitab suci mereka. Mereka punya pengharapan yang besar, mereka punya penantian yang sangat luar biasa, mereka punya kerinduan yang sangat besar terhadap sang nabi akhir zaman yang dijanjikan. Setelah mereka menemukan tempat itu, turun temurun mereka tinggal di kota Madinah. Sebagian mereka tinggal di Fadak, sebagian mereka tinggal di Khaybar. Maka sebagian dari mereka masih belum puas mencari tempat yang paling dekat dengan tempat hijrah sang nabi akhir zaman. Maka mereka melancong kembali ikhwan akhwat mencari tempat tersebut. Maka mereka menemukan ini tempat sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam kitab Taurat mereka. Maka mereka tinggal di kota Madinah. Mereka menyurati saudara-saudara mereka yang ada di Fadak, yang ada di Khaybar, halummu ilaina, kemarilah kalian, ini tempat yang kita cari-cari sudah kita temukan. Kata orang-orang Yahudi yang di Khaybar, kata orang-orang Yahudi yang di Fadak,
Fadak, Khaybar tidak jauh dari kota Madinah. Kita pun sudah mapan tinggal di sini. Ini juga daerah subur. Biarkan kita tinggal di sini. Nanti kalau memang Nabi yang dijanjikan itu telah muncul, kami pun akan segera pindah ke kota Madinah. Ini kira-kira yang dinanti-nanti oleh orang-orang Yahudi saat itu. Menanti kedatangan juru selamat akhir zaman, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menanti juru selamat seperti kita sekarang menanti Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Namun jangan sampai kita berujung dalam penantian kita seperti yang dialami oleh orang-orang Yahudi saat itu. Mereka menanti dengan penuh keimanan. Mereka menanti dengan penuh pengharapan. Mereka menanti dengan penuh kerinduan. Namun apa yang terjadi setelah itu? Tidak cuma itu. Mereka juga melakukan sesuatu yang mirip dengan yang kita lakukan. Kita bertawassul, memohon kepada Allah kemenangan, memohon segala macam kebaikan dari Allah dengan bertawassul kepada Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Dalam doa iftitah dibaca di bulan-bulan Ramadan, di malam-malam bulan Ramadan, kita membaca doa itu. Intinya semua kita meminta agar kebaikan yang disebutkan dalam doa iftitah itu diberikan untuk kita oleh Allah berkat tawassul kita kepada Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Ini yang sama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi saat itu. Mereka bertawassul, memohon kemenangan, memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan sosok agung pribadi mulia Nabi akhir zaman. Bahkan mereka mengancam orang-orang Arab yang tinggal di sekitar kota Madinah dan di dalam kota Madinah. Kalau ada persengketaan antara mereka dengan orang-orang Arab, mereka mengancam orang-orang Arab tersebut yang kafir saat itu tentunya. Kami akan memerangi kalian, kami akan menaklukkan kalian, kami akan memetik kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan kita membantu Nabi yang dijanjikan untuk melawan kalian. Namun apa yang terjadi? Justru ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di kota Makkah, setelah sekian belas tahun Rasulullah tinggal di kota Makkah, Rasulullah hijrah ke kota Madinah, justru yang pertama kali menentang dan menyatakan kekafiran adalah orang-orang Yahudi. Justru yang menerima kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Arab dari suku Al-Aus dan Khazraj yang dahulu mereka ancam, yang dahulu orang-orang Yahudi mengatakan bahwa kehadiran Nabi yang dijanjikan telah dekat. Kami akan basmi kalian, kebatilan kalian, kezaliman kalian dengan perjuangan kami bersama sang Nabi yang dijanjikan. Ini yang terjadi. Ujung-ujungnya justru orang-orang Yahudi yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan ayatnya secara ringkas. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 89 dan tentunya beberapa ayat sebelumnya dan beberapa ayat setelahnya. Namun ayat ini yang ingin saya pilih untuk saya bacakan. Walamma ja'ahum kitabun min indillah. Dan ketika telah datang sebuah kitab dari sisi Allah, musaddiqun lima ma'ahum, kitab Al-Quran tersebut membenarkan apa yang ada pada mereka, membenarkan isi Taurat yang mereka imani. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dan orang-orang Yahudi itu dahulu mereka yastaftihun, memohon kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala berkat sang nabi, bertawassul untuk meraih kemenangan berkat sang nabi. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Namun kata Allah, falamma ja'ahum ma'arafu, namun setelah datang kepada mereka ma'arafu, apa yang telah mereka ketahui, janji Allah, kedatangan juru selamat akhir zaman, justru mereka falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, mereka justru yang kafir.
Mereka adalah orang-orang yang menanti, namun ketika yang dinanti telah datang, justru mereka yang menentang. Kita jangan sampai wal'iyadzubillah sebagai para penanti Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif, namun penantian kita berujung dengan kenaasan. Penantian kita justru berujung dengan penentangan kepada Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Ini bukan sesuatu yang mustahil dialami oleh orang-orang seperti kita. Semua kita mu'arradun lil khatar. Semua kita bisa saja mengalami apa yang pernah dialami oleh orang-orang Yahudi tersebut. Cerita itu tidak disebutkan sekedar untuk agar kita mengecam orang-orang Yahudi, tidak. Namun itu sebagai pelajaran bagi kita. Kita pun harus mampu mempertahankan apa yang kita imani. Kita pun harus mampu, khususnya panjangnya masa kegaiban Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif ini menjadi salah satu hal yang sangat rawan bagi kaum Syiah, bagaimana mereka mampu mempertahankan keimanannya. Al-Imam As-Sadiq alaihi salam dalam salah satu riwayat panjang, riwayat yang disebutkan oleh Syekh Tusi, saya tidak ingin bacakan riwayatnya, sangat panjang, bagaimana Imam Ja'far sujud di rumahnya dalam derayan air mata membasahi sajadah beliau. Dalam sujudnya beliau cuman rindu kepada cucunya Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Bahkan Al-Imam As-Sadiq ketika menyebut Al-Mahdi dengan sebutan Sayyidi, wahai tuanku, kerinduan yang sangat luar biasa. Ketika selesai beliau bermunajat menyebut keagungan cucunya Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif, di antaranya beliau mengatakan, wahai tuanku Sayyidi, ghaibatuka nafat ruqadi, kegaibanmu ini telah merengut tidurku, menjadikan aku tidak bisa nyenyak tidur. Wa dayyaqat alayya mihadi, semua kehidupanku menjadi sempit. Ketika Al-Imam As-Sadiq mengingat kegaiban Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Sekali lagi ini riwayat panjang, tidak mungkin saya bacakan dalam kesempatan yang sangat berharga. Kita akan menantikan tausiah dari para ulama. Namun di akhir riwayat itu Al-Imam ketika ditanya oleh sebagian sahabat beliau, ada seorang murid beliau yang menyaksikan tangisan yang sangat luar biasa dari Al-Imam As-Sadiq, menangisi kegaiban cucunya dan merindukan kehadiran cucunya. Di bagian akhir riwayat itu ketika ditanya, kenapa ini semua engkau alami wahai As-Sadiq, wahai Imam, kenapa engkau alami tangisan yang sedemikian dalam? Beliau mengatakan, ini semua saya ketika mengingat panjangnya kegaiban cucuku yang dinanti-nanti oleh kaum mukminin. Dan kata beliau, wa bal wal mu'minina min ba'dihi fi dzalikaz zaman, dan berbagai macam ujian, cobaan akan dialami oleh kaum mukminin semasa kegaiban cucuku Al-Mahdi. Dan yang sangat mengerikan, wa tawalludasyukuki fi qulubis syi'ati min tuli ghaibati, dan akan tumbuhnya keraguan di hati para Syiahnya karena panjangnya masa kegaiban. Kita tidak sabar kemudian menanti kemunculan Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Kemudian keimanan kita pelan-pelan akan terkikis. Syubuhat, keraguan-raguan yang ditebarkan oleh musuh-musuh Ahlul Bait telah merusak pikiran kita, boleh jadi, sehingga kita akan menanggalkan wal'iyadzubillah keimanan kepada Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Sekali lagi bahwa kegaiban Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif adalah ujian buat kita. Ujian buat kita bagaimana kita mempertahankan kecintaan kita kepada Al-Mahdi, penantian kita kepada Al-Mahdi, kerinduan kita kepada Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Saya akan akhiri dengan bertabarruk menyebutkan sebuah riwayat. Riwayat yang disebutkan dari saudara leluhur kita, para habaib, para sadah dari keturunan Al-Imam Ahmad Al-Muhajir ibn Isa ibn Muhammad ibn Ali ibn Ja'far As-Sadiq alaihissalam. Riwayat ini dari saudaranya Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, riwayat dari Abi Muhammad Al-Hasan ibn Isa Al-Alawi,
Ini saudaranya kakek kita, Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, meriwayatkan hadis ini. Haddatsani Abi Isa Ar-Rumi an Muhammad An-Naqib an abihi Muhammad ibn Ali bin Ja'far an abihi Ali ibn Ja'far an akhihi Musa, dari saudaranya yaitu abang Al-Imam Ali Al-Uraidi, Maulana Ali Al-Uraidi, yang bernama Imam Musa, imam kita yang ketujuh. Beliau mengatakan bahwa qala li abi, Al-Imam Al-Kazim berkata, ayahku Al-Imam As-Sadiq pernah berkata kepadaku demikian, ya bunayya, wahai anakku, idza fuqidal khamisu min wuldis sabi' minal a'immati fa Allah fi adyanikum. Wahai anakku, apabila imam kelima dari keturunan imam ketujuh, engkau imam keenam, engkau imam ketujuh, nanti anakmu yang kelima, keturunanmu yang kelima, cucumu yang kelima, Al-Mahdi, apabila tidak lagi bisa disaksikan oleh para syiahnya, idza fuqidal khamisu min wuldis sabi'i minal a'immah, apa yang terjadi? Fa Allah fi adyanikum. Jaga dengan serius, jaga dengan serius agama-agama kalian. Ini dalam kondisi yang sangat mengerikan ketika imam tidak lagi bisa kita saksikan, tidak hadir di tengah-tengah kita. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu la budda li sahibi hadzal amri min ghaibatin yaghibuha. Imam dari putramu yang kelima nanti akan mengalami kegaiban yang panjang, dan ini yang sangat mengerikan untuk kita semua ikhwan akhwat sekalian. Hatta yarji'a an hadzal amri man kana yaqulu bih. Saking panjangnya masa kegaiban, saking beratnya cobaan dan ujian, maka akan sangat banyak orang yang kemudian murtad, meninggalkan keimanan kepada keyakinan yang benar tersebut. Ya bunayya, innama hiya mihnatun minallah imtahana biha khalqah. Wahai putraku, ini adalah ujian. Mempertahankan keimanan tidak mungkin kecuali dengan kesabaran. Mempertahankan keimanan tidak mungkin kecuali dengan ma'rifat. Untuk menumbuhkan kecintaan kepada Al-Mahdi, untuk menumbuhkan kerinduan kepada Al-Mahdi, tidak ada jalan lain kecuali kita mempertebal ma'rifat kita tentang Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Sekali lagi, kita dalam pertemuan, dalam suasana bergembira menyambut kehadiran manusia yang dinanti-nanti oleh jagat raya, keadilan yang dinanti untuk merata di tengah-tengah umat manusia. Semakin kita menyaksikan kezaliman, semakin kita besar pengharapan akan janji Allah tersebut akan segera terrealisasi. Karena pertemuan ini mudah-mudahan bisa menjadikan kita makin mengenal Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif, menjadikan kita makin berhati-hati mempertahankan keimanan kita kepada Al-Mahdi, dan kegaiban ini tidak akan mampu melunturkan keimanan kita. Sekali lagi kita berharap dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu menjaga para ulama kita, menjaga para maraji' kita, menjaga para pejuang kita yang telah berjuang selama 1000 tahun mempertahankan akidah ini sehingga sampai kepada kita, dan kita pun punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada generasi-generasi setelah kita. Sekali lagi ini yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya minta maaf kepada samahat as-sadal kiram. Mudah-mudahan ini bisa dimaklumi oleh para ulama yang telah hadir di tengah-tengah kita semua. Hadza minni wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.